Oke, selamat siang para mahasiswa kelas LA05. Saya sebut Sugena, ada Komputer Sains Matematik, ada Teknik Sipil, ada Teknik Industri. Oke. Nah, ini adalah ya. Ini kok masuk ke sini ya? Waduh, ini kok bisa berbayang sini. Aneh juga nih. Coba bayang nih sini. Oke, ini dari rusak lagi. Jadi lamina with density. Jadi delta S, itu density-nya. Ya, biasa kerapatannya. Jadi lamina with density delta S, Y sama dengan XY. Nah, ini beda ya. Bukan satu, tapi XY. Is bounded by the X-axis. Jadi dibatasi oleh sumbu X, the line X sama 8, jadi garis X sama dengan 8, N, dan the curve, dan juga kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Ya. Oke. Find its total mass. Artinya carilah total masanya. Di mana total massnya sama dengan apa? Momen dari sumbu X, momen inersial dari sumbu X ditambah dengan momen dari inersial dari sumbu Y, ya. IX sama IY. Jadi total mass, total massa adalah IX sama IY. IX adalah momen terhadap sumbu X, momen inersial terhadap sumbu X, IY adalah momen inersial terhadap sumbu Y. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita gambarkan yang kuning ini batasnya nih. Ini. Kita lihat sini yang sumbu X. Ya enggak? Horizontal. Ini sumbu X. Kelihatan ya? Sumbu X. Kemudian X sama 8. Dan kurva Y dengan X pangkat 2/3. Nah, ini untuk cari kurvanya ini. X sama dengan 0, Y adalah 0 pangkat 2/3, 0. X1, 1 pangkat 2/3, 1. X dengan 8, Y adalah 2 pangkat 8 pangkat 2/3 atau 2 pangkat 3 pangkat 2/3, dicoret, tiganya tinggal 2/4. Nah, ini digambarkan nih. Sudah jelas ya? Jelas ya tuh? Ya. Jadi ini batasannya X konstan, jadi X dari 0 sampai 8. Ya, X-nya dari 0 sampai 8. Y-nya yang berubah-ubah. Y-nya ini, Y-nya di sumbu X, Y0 lah. Di sumbu X, Y0, di sumbu di parabola apa? Di parabolanya Y adalah X pangkat 2/3. Ini adalah batasannya. Oke? Ini batasannya. Jelas sampai sini? Halo? Cukup jelas? Oke. Nah, dari sini hati-hati rumus IX apa tadi? Double integral kalau IX kali X kuadrat. Kan enggak tadi? Kalau kita lihat di atas tadi, ya. Sorry, terbalik. IX pasangannya Y kuadrat. Kalau IY X kuadrat dikali ke dalamnya, ya. Jadi terdapat ini batasannya X konstan, Y berubah, ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen inersial terhadap sumbu X, yaitu IX, ya.
Berapa momen inersialnya? Ini langsung ke soalnya ya, contoh soal. Ini sebaiknya ya nggak apa sih. Perhatian ini nanti kan saya kasih juga ya. Penting ngerti ya. Oke. Ya ini untuk cari ini lengkap ya. Nah, kemudian kita cari momen inersial terhadap sumber X dulu, yaitu double integral Y kuadrat delta X, Y kali T area. Untuk bidang dasar ya. Momen. Sehingga kita dapat, sudah. Oke. Ini keluar lagi nih. Saya hilang. Itu bahasa pakai momen inersia misalnya ya. Momen inersia terhadap sumbu X adalah IX sama dengan double integral ini surface-nya permukaan Y kuadrat ya. Kalau IX Y kuadrat, kalau Y X kuadrat. Ini densitinya X, Y D area. Halo, ini adalah rumus formula dari momen inersia terhadap sumbu X. Oke? Sehingga IX sama dengan berapa? Kita ambil dari batasnya mana? Batasnya tadi adalah X antara 0,8, Y antara 0 sampai X sampai 23 ya. Ambil. Jadi X-nya 0 sampai 8, Y-nya dari 0 sampai X pangkat 2/3. Terus ini Y kuadrat. Nah, Y kuadratnya berapa? Tadi Y-nya sendiri yang itu berapa? X pangkat 2/3 ya? Hah? X pangkat 2, sorry. X-nya, oh ya ini kita cari X-nya. X-nya berapa? Kalau di sini kita cari Y kuadrat ya. Y kuadrat. Kita biar dulu ya, nggak usah. Jadi, sorry. Momen inersial terhadap sumbu X adalah IX sama dengan double integral. Tadi tunjuk ya. Kayaknya, aduh kacau. Tadi ini jelas ya. Kita mencari yang kita mencari itu sebenarnya apa nih? Total massa, ya. Total mass, total massa. IX, momen inersial IX tambah IY, momen inersial dari sumbu X tambah momen inersial dari sumbu Y. Ya. Ini given diketahui. Ya. Oke. Nah, sini Y kuadrat, kemudian delta X, Y-nya tadi given nggak diketahui berapa tadi? XY ya. Ini given. Ya, isi sini XY. Nah, hati-hati di areanya Y, DY dulu, X, DX. Ini adalah di area. Sehingga momen pada sumbu X sama dengan ya, X dari 0 sampai 8. Nah, yang ada X-nya mana nih? X dx ya. X dx. Keluarkan X dx keluar dari integral Y. Y dari 0 sampai X pangkat 2/3. Terus ini kalikan Y kuadrat kali Y berapa? Y pangkat 3 dy. Ya kan? Jelas sampai sini? Karena ini adalah ada variabel tidak boleh independen ya, tidak independen.
Kecuali batas Y 0 sampai 5. Nah, ini konstan lah. Berarti boleh masing-masing kita hitung integralnya dikalikan. Ini tidak bisa. Karena ada variabel. Ada variabel. Oke. Maka momen inersial tersebut X adalah X dari 0 sampai 8, X dx, Y pangkat 3 batas atas berapa? X pangkat 2 per 3 kurung pangkat 3, ya nak, Y pangkat 3 batas atas, dikurang Y pangkat 3 batas bawah, 0 pangkat 3. Langsung ke sini. Belum diintegralkan. Belum. Ya, betul. Anda teliti sekali ya. Ini belum diintegralkan ya. Jadi ini integral Y pangkat 3 apa? Sepertiga tambah 1 seperempat. Y pangkat, 3 tambah 1, 4. Ya, dari ini. Salah ya. Belum diintegralkan ya. Harga batas 0 sampai X pangkat 2 per 3. Nah, ini seperempatnya boleh keluar ya. Seperempatnya boleh keluar. Kemudian dimasukkan Y pangkat 4 batas atas dikurang Y pangkat 4 batas bawah. Batas bawah. Ya. Dikeluarkan jadi IX sama dengan berapa tadi? Seperempat dikeluarkan. Ya, seperempat dikeluarkan. Ini integral dari X dari 0 sampai 8. Ya, X dx. Jadi ini jadi X sama dengan integral X dari 0 sampai 8 X dx dikali, nah tadi hasilnya berapa nih? Seperempatnya bisa keluar ya. Seperempatnya bisa keluar, seperempat dikeluarkan. Tinggallah X pangkat 4 batas atas, yaitu ini ada X dx-nya. Dikali Y batas atas, artinya X pangkat 2 per 3 kurung pangkat 4. Enak, dikurang 0 pangkat 4. Oke, jadi IX sama dengan seperempat X dari 0 sampai 8 X dx. Ini jadi berapa nih? Halo, X pangkat berapa? Pangkatnya dikali nak. Pangkat 23 kurung pangkat 4. Ini pangkatnya dikali. Hasilnya berapa? 8 per 3. Kurang 0. Ini hilang ya. Hilang. Nah, ini kita gabung nih. Jadi berapa nih? IX sama dengan seperempat integral X dari 0 sampai 8. Ini artinya pangkat 1 dikali X pangkat berapa? 8 per 3 itu berapa? 2 per 3 ya? Halo? Ini dikalikan kan? X pangkat 1 kali X pangkat 8 per 3 dx. Jadi IX sama dengan seperempat kali integral X dari 0 sampai 8. Ini dikalikan, pangkatnya dijumlahkan berapa tuh? 1 tambah 2 per 3, 3 2 per 3 ya. Halo? dx. Berarti ini sama dengan ini pangkat ya. Jadi IX, nah ini IX sama dengan 1/4 kali pangkatnya berapa tadi? Pangkatnya 3, 2 per 3 tambah 1. Jadi X pangkat, seperpangkat tambah 1. 3, 2 per 3 tambah 1. X pangkat 3, 2 per 3 plus 1. Perhatikan. Harga batasnya berapa?
0,8. Mengapa? Jadi ini sudah 3/3 kan? Nol belum. Itu kan masih X pangkat N itu. N ya kan, N plus 1, pangkat N plus 1. Jadi IX-nya berapa? 1/4 kali ini. Kalau kita jumlahkan ini 4/2/3. 4/2/3 dibulat berapa tuh? Kita bikin dulu. 1/4 pangkat 2/3. Salah mesin. 4/2/3. X pangkat 4/2/3. Agak batas 0,8. IX sama dengan 1/4 kali. Ini kalau dibulat berapa? 3 kali 4, 12. Tambah 2, 14 ya? 14/3. 1 bagi 14/3 dibalik. 3/14. Benar ya? X pangkat 2/3. Ya. Ini kalau mau dibulat boleh nih. Ini bulatkan berapa? 3 kali 4 jadi 14/3. Agak batas 0,8. Nah ini kita ganti nih. Ini ya kan? Jadi IX sama dengan 3/14 kali 4, 56 ya. Nah, X batas ini dikalikan. X 8. 8 tuh 2/3 enggak? Kita tulis 8 kurung pangkat 14/3 dikurang 0 pangkat 14/3. Jadi IX sama dengan 3/56. 8 itu 2/3 enggak? 14/3 kurang 0. Enak. Ini hilang nih. 0 hilang. Nah ini 3-nya bisa coret kan? 3-nya bisa dicoret. Ya, 2/3. Sehingga hasil akhirnya apa? IX sama dengan 3. 3/56 kali apa? 3/56 kali 2 pangkat. Nah, 3-nya coret kan? 2 pangkat 14. Betul enggak? Kali 2 pangkat 14. Udah, sampai sana dulu. Di sini ingetin enggak? IX ya. Momen inersial terhadap sumbu X. Di teknik itu belajar kan momen inersial ya, baik teknik industri maupun dari sipil pasti, ya kan? Bahkan mereka ada MT itu, mekanika rekayasa, dulu namanya MT itu mekanika teknik. Itu yang parah tuh, nah, yang gagal sih. Baik, setelah itu kita lanjutkan dengan apa? Momen inersial terhadap sumbu Y. Ini selesai. Dan momen inersial terhadap sumbu Y adalah double integral S ini surface X kuadrat ya, X kuadrat kali density, ini density kali D area. Jadi IX sama dengan, ini sama yang tadi, persis sama ya. X dari 0 sampai 8, agak batasnya. Y dari 0 sampai X pangkat 2/3. Nah ini hati-hati nih, X kuadrat kali density-nya XY ya. Ya nah, density-nya XY. Y, DY, X, DX. Ini yang disebut D area. Ya, D area. Sehingga momen inersial sumbu X adalah X dari 0 sampai 8. Nah, ini X kuadrat kali X pangkat 1. X pangkat berapa? 3 ya. X pangkat 3, DX. Gabung, keluar. Tinggallah Y dari 0 sampai X pangkat 2/3. Tinggal sini Y pangkat 1D. Halo? Mana sana? Ya.
Oke. Nah, kita teruskan. Ini sampai sini. Sudah, kita teruskan. Kurang. Kayak om. Nyusuin. Ini heran kok keluarga ini. Oke. Ini. Kita lanjutkan. I sama dengan apa? Momen inersial terhadap sumbu Y adalah X-nya. Integral X dari 0 sampai 8. X apa tadi? X pangkat berapa? X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dx dikali dengan integral dari Y pangkat 1 dy. Misalnya apa? Seper 1 tambah 1 setengah Y pangkat 1 tambah 1. Agar batasnya 0 sampai X pangkat 2 per 3. Halo? Nah, kan kita masukkan. Tengahnya boleh keluar ya. Jadi momen inersi antara sumbu X setengah keluar, integral X dari 0 sampai 8, X pangkat 3 dx. Setengahnya udah keluar ya. Ini setengahnya. Terus Y kuadrat batas atas adalah X pangkat 2 per 3 kurung kuadrat dikurang 0 kuadrat batas bawah ya. X kuadrat batas Y kuadrat batas bawah. Sehingga ini hasilnya momen inersi antara sumbu X setengah kali X dari 0 sampai 8 X pangkat 3 dx kali berapa nih? Ini adalah X pangkat 4 per 3. 4 per 3 itu 1 sepertiga ya? 4 per 3 1 sepertiga enggak? 1 sepertiga dikali ini X pangkat 3 dijumlahkan berapa tuh? 3 ditambah 1 sepertiga. 4 sepertiga. 4 sepertiga ya. Jadi setengah kali X dari 0 sampai 8, X pangkat 4 sepertiga. Kalau ini dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. 3 ditambah 4 per 3, 3 tambah 1 sepertiga, 4 sepertiga. dx. Jadi setengah kali, nah ini rumus N-nya nih. Ya. Ini N-nya. Seper N-nya, N, 4 sepertiga tambah 1, gitu ya. Kali X pangkat 4 sepertiga tambah 1. Agak batas 0,8. Jadi I-nya momen inersi antara sumbu Y adalah setengah kali, ini kalau dijumlahkan berapa nih? 5 sepertiga. Halo? 5 sepertiga itu dibulakan berapa tuh? 5 sepertiga kali 3 kali 5, 15, 16 sepertiga ya. 1 bagi 16 sepertiga, 3 per 16 ya. 3 per 16. Ya, 3 per 16. X pangkat 5 sepertiga. Agak batas 0,8. Ini dikalikan. Maka IX-nya berapa? IY, sorry. Momen antara sumbu Y adalah momen antara sumbu Y adalah 3 per 32 ya. 3 per 32 terus X pangkat X-nya 8 ya. X-nya 8 pangkat berapa? 5 sepertiga itu kalau dibulat berapa? Dari 16 sepertiga ya. 16 sepertiga. Dan dikurangi 0 pangkat 16 sepertiga. Sehingga hasilnya momen dasar dari sumbu Y 3 per 32
8 diuraikan 2 pangkat 3 kali 16 per 3, di mana tiganya bisa dicoret, betul nggak? Tiganya bisa dicoret, nah ya, dikurangi 0, 0 ini hilang. Maka momen tersembunyi adalah 3 per 32 kali berapa nih? 2 pangkat 16. Terus Anda jawab total mass, total. Ini nggak tercatat lagi. Hilang lagi. Pusing juga ya. Makanya tadi terpaksa jadi saya cepatnya gini ya, saya nggak pakai itu ya. Halo, ini caranya saya mana tadi? Ini ya, masalah ini akhirnya saya ya, jadi ini cara asal pakai gini aja cepat ya daripada tunggu itu lama banget. Jadi eh, yang baru dibuang. Ingatkan saya ini share-nya hilang ya, jadi harus di itu lagi. Aduh, mana tadi? Jadi saya panggil menteri. Gangguan lagi nih. Oke, coba perhatikan. Ini dua lagi ini kosong ya. Kosong, kita ulang lagi tadi hilang tadi. Waduh,
Eh, Kayaknya mesti panggil dia dulu. Oke, ini yang tadi. Halo. Begini. Ah, tadi kita sampai, aduh, hilang ya lagi nih. Ini kok enggak? Hah? Apa? Si Aik. Iya, iya, itu tadi apa ini hilang itunya. Ntar ini kok ada luka nih. Nah, itu nggak masuk deh. Oke, ya udah, kita ambil yang tadi sama ya. Ini sama men. Ini yang tadi ya. I-nya kan terakhir ini ya, sampai sini ya tadi ya. Halo? Ya, kita ulang lagi. Coba perhatikan nih. Ini on, masih on ya. IX, IY adalah setengah. Jadi ini IY-nya berapa? Halo? Jadi IY-nya, ya, IY-nya sama dengan berapa? 3/32 ya. 3/32. Benar ya? Eh, di sini dimasukkan X-nya 8. 3/32. X-nya 8. 8 berpangkat 5/3 itu dibulat berapa tuh? 16/3 ya. 16/3 dikurang 0 pangkat 16/3. Ini hilang ya, 0. Jadi Y-nya adalah 3/32. 8-nya diuraikan 2 pangkat 3 pangkat 16/3. 3-nya coret kan? 3 bisa coret enggak? Bisa kan? Jadi A pangkat 2, pangkat 2 pangkat 3/2. 2 itu coret. Berarti sini apa, momen inersial terhadap semuli adalah 3/32, 2 pangkat 16. Maka total mass
Total mass itu total masanya adalah IX tambah IY. IX-nya berapa tadi? Halo. Nah, IX-nya. IX-nya ini. IX-nya 3/56. Ya, 3/56 kali 2 pangkat 14. 3/56. 3/56. 2 pangkat 14 ditambah dengan I ini. Ditambah 3/32 kali 2 pangkat 16. Gitu ya. Nah, inilah hasilnya total masanya. Biasanya lambang total massa itu IZ. Ya, IZ. IZ adalah IX tambah IY. Total massa. Total mass. Total masanya. 3/56, 2 pangkat 14 ke abang. Tambah 3/32 kali 2 pangkat 16. Di sini ada pertanyaan dulu? Halo. Oke. Kalau sudah, kita masuk yang berikutnya. Nah, sudah selesai? Sudah. Oke. Jadi ya, oke. Kita masuk yang sekarang yang ketiga. Jadi kan yang pertama tadi perhatikan di 5 sama. Ada 3 tadi kita bicarakan. Pertama apa? Pusat massa. Kedua, momen inersial. Ketiga, ini baru masuk surface area. Ya. Surface area. Jadi luas permukaan ini selengkungnya itu. Berapa luas permukaan lengkungnya? Luas permukaan lengkung yang di atas itu mungkin ya kasih warna sini ya. Yang ini masuk ini adalah ini. Ini yang ini. Ya kasih warna kuning ya. Ini yang mau cari itu adalah luas permukaan lengkungnya nih. Berapa? Paham maksudnya? Nah, ini adalah surface area. Ini Z adalah fungsi dua variabel X, Y. A ini adalah proyeksi bawah alas ini S. S-nya inilah yang merupakan agak batasnya. Ya, itu agak batasnya. Yang bawah itu yang biasa integral, agak batas berapa sampai berapa. Ya, double integral. Ya. Sehingga luas AG, ya, area dari ground ya, maksudnya luas ini nih. Ya ini harusnya pakai luasnya juga boleh. Areanya itu adalah double integral surface akar dari fungsi f pangkat 2 tambah fungsi y kuadrat ditambah 1. Anda tahu nggak? Halo. Efek itu apa? Efek itu adalah turunan apa? Turunan f terhadap x, ya enggak? Fy apa? Turunan f terhadap y. Terus ini sebetulnya ada fz. Turunan z terhadap z. Satu enggak? Dojek berdojek kan satu. Makanya atumus satu sebetulnya rumusnya itu luas permukaan benda lengkung itu luas permukaan benda lengkung atau sebut surface area adalah double integral akar dari do f per do f pangkat 2 tambah do f per do f pangkat 2 tambah do f ya. Biasanya Z ya. Ini harusnya do ya do f per do f nih. Ya sebentar. Ini kalau mau pakai apa Z juga boleh nih. Jadi ZX ya. Kalau mau pakai ZX juga bisa. Ya fx ini ya sama dengan ZX sama ya.
Fungsinya, ini kan Z tadi ini depannya nih. Halo. Jadi ini harusnya ini lambangnya ini bukan F tapi Z. Nah ini baru jelas nih. Kan ini Z tadi ini. Anda lihat sini kan. Ini Z nih. Halo. Maka sini ZX. Sini ZY. Ini ZZ. Ya enggak? Halo. Kalau Z adalah fungsi dua variabel, berarti kan do Z do F ya. ZX itu adalah turunan Z pada X adalah do F per do X atau do Z per do Z. Do Z per do X. Ngerti nggak nih? Ngerti. Saudara ini aja. Kalau nggak jelas ini siapa sih? Gini maksudnya. Jadi luas permukaan itu adalah sebenarnya yang rumus ini gini. Luas permukaan jadi area surface ya atau ini lambangnya kasih K boleh adalah double integral dari surface akar itu sini do Z per do X pangkat 2 harusnya Z ya ditambah do Z per do Y pangkat 2 ditambah do Z per do Z pangkat 2 itu sebab menjadikan satu itu enggak? Belajar satu enggak? Nah, sehingga luas permukaan itu adalah ya, akar dari do Z per do X kurung pangkat 2 tambah do Z per do Y kurung pangkat 2 ditambah 1. Oh ya, belakangnya ada D area ya. Iya, ini ada D area kali D area di luar akar kali D area. Sudah jelas maksudnya mengapa satu? Satu itu datangnya do Z per do Z. Ya. Oke. Selanjutnya masuk ke problem hitungannya. Hitungan. Itu teorinya. Sudah jelas ya? Oke. Nah, kita masuk ke teorinya. Ini yang tadi sama ya. Sama. Nah, ini problemnya nih. Masalahnya. If S is ya, jika S adalah rectangular region in the X plane, X itu bidang XOY ya. Bidang XOY that is bounded by the line. Jadi bonded itu batasannya atau dibatasi oleh garis X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 2. Tahu maksudnya? X sama dengan 0 itu apa? Sebetulnya X sama dengan 0 itu bidang ya. Di dalam ruangan, X itu kan garis di sini, bidang X. Jadi kalau dikatakan X dengan 0 itu artinya ini X ini 0 ini bidangnya bidang ini nih. Apa nih? Bidang YOZ atau ZOY, itu enggak? Itu ya bidangnya sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 1. Nah, ini 1 ini bidangnya nih. Bidangnya memotong. Ya. Bidang lengkung itu panjang gini, tapi dipotong oleh X sama dengan 1. Paham enggak? Ya, X dengan 1. Ini. Jadi yang kita cari itu kan sebetulnya, saya kasih warnanya. Biru. Yang kita cari itu sebetulnya kan ini, luas ini. Lengkungnya. Sebetulnya panjang masih bawah kan, tapi dipotong oleh bidang nah ini bidang ini bidang 4 segi panjang nih, paham nggak? Bidang tegak vertikal
Vertikal yaitu X sama dengan 1 itu bidang vertikal. Memotong bidang lengkung, paham ya? Jadi batasi oleh X sama dengan 1. Jadi berarti X-nya batasnya bidang 0 dan bidang 1, betul enggak? Beda ya, ini bukan garis ya, tapi bidang. Pengertiannya, bidang X sama dengan 0 dan bidang X sama dengan 1. Bisa nangkap enggak? Seperti dindingnya ada dua dinding nih. Ini bidang X0, yang belakang itu bidang X sama 1. Berarti jaraknya 1 kan? Nangkap enggak? Halo, jelas enggak ini? Nah, kemudian dipotong lagi bidang Y sama dengan apa? Y sama dengan 2, yaitu bidang ini. Warna lain lagi nih. Bidang apa nih? Warnanya hijau. Apa? Hijau muda. Nah, ini adalah bidang Y, yang hijau adalah bidang X2. Gitu. Yang pink ini bidang X sama dengan 1. Yang hijau itu adalah bidang Y sama dengan 2. Bisa nangkap? Yang belakangnya yaitu bidang YOZ itu adalah bidang X sama dengan 0. Bidang ini. Kemudian sama dengan 1 dan jaraknya 1. Ini kita naik. Ini jaraknya 1 ya. Naik 1. Memotong yang bidang lengkungnya. Dan lengkung ini potong. Jadi ini bidang lengkungnya di sini. Ini bidang lengkung ini. Dipotong oleh X sama dengan 1. Ya. Jadi luas yang tadi ini yang warna biru. Jadi warna biru. Dipotong lagi oleh Y sama dengan 2. Di sini. Ya, ini bidang Y sama dengan 2. Ini dari 0, 1, 2. Nah, ini naik lagi. Potong lagi bidang lengkung tadi. Maka bayangkan apa? Imajinasi ya. Oke. Sekarang E konstan. Kalau E konstan batasnya 0 sampai 1 enggak? Kalau Anda X-nya konstan 0 sampai 1 enggak? Oke. Kemudian Y E konstan. Y-nya berapa? Yang kita ambil, perhatikan yang batasan itu yang di bawah ya. Di alas. Di bidang XOY atau singkat bidang XY. XY plane. Plane itu bidang ya. XY plane itu bidang XOY. Bidang atau ini saya gambarkan ini. Jadi digambarkan ini tadi ada apa? Sebetulnya gambarnya gini. Ini bidang X, Pak. Ini garisnya ini di alas ya. Ini Y. Nah, jadi ya gambarkan ini 1, 2. Ini 1 kan? Ini 1, ini 2. Ini bidang X sama dengan 1 nah. Ini Y sama dengan 2 kan? Jadi alasnya itu ini. Iya kan? Nah kan enggak ceritanya tuh. Di lantai ini X-nya dari 0 sampai 1, ini konstan. Berarti X konstan ya, X konstan. Maka X terletak antara 0, 1. Nah, kemudian Y-nya berapa? Y-nya ini 2. Ini 2 ya. Berarti Y sini 0 kan? Di sumbu X Y 0 enggak? Halo. Di sumbu X kan Y 0 enggak? Y 0, di sini Y 2. Berarti dari 0 sampai 2. Ini konstan. Berarti ya? Integralnya istimewa ya kan? Nah, nangkap ya? Oke. Inilah batasannya. Sudah jelas? Yang kita lihat itu alasnya. Ya, alasnya. Alas dari benda itu. Ya. Dan lengkung ya.
bidang lengkung, tapi yang kita hitung luas di atasnya. Nah, setelah itu tahu, nah di sini ini tadi ya, Z itu ini given ya, Z itu diketahui adalah find the area of the parts, find the area of the part of cylindrical. Ya, cylindrical offset. Nah, jadi dia bilang cylindrical ini maksudnya seperti ini bidang selimutnya lah, bidang selimut dari silinder tabung, tahu kan? Bidang selimut dari tabung kan lengkung itu kan gitu kan, bidang selimutnya. Bagian, ya, part berarti bagian ya, bukan lengkung semua enggak, bagian sebagian itu, ya. Part itu bagian dari itu. Kemudian ini enggak, hujannya keluar nggak tahu, bingung, ya. Jadi kalau Z sama dengan akar 4 kurang S kuadrat, kita mau cari Z kuadrat gimana? Akar di pangkat 2 kan ya. Supaya akarnya hilang di pangkat 2 enggak? Ya, pangkat 2. Pangkat 2 berarti Z kuadrat adalah akar 4 kurang S kuadrat pangkat 2. Akarnya hilang enggak? Akarnya hilang, tinggal ini kan. Enggak ini. Ya, Z kuadrat adalah 4 kurang S kuadrat. Kita pindahkan ke apa? Ke kiri. Jadi plus S kuadrat tambah Z kuadrat ada 4. Ini bentuk apa nih? Anda tahu? Tabung atau silinder. Tabung atau silinder. Jelas sampai sini? Di belakang jelas? Oke. Nah, kalau Anda lihat ini silinder, ini seolah bentuknya tuh lingkaran. Ingat dulu ada yang gerbong asap. Kalau saya buat ini lingkaran, lingkaran saya naik ke atas. Menyebut bidang lengkung nih. Nah, itu contohnya kan. Jadi alas yang maksudnya bentuk alasnya lingkaran itu bukan lingkaran. Kalau naik ke atas jadi tabung enggak? Tabung kan? Atau silinder ya. Nah, ini jari berapa? 4 itu 2 kuadrat, berarti R ini sama dengan R kuadrat enggak? R kuadrat tambah Z kuadrat adalah R kuadrat. Jarinya berapa jarinya? 2 kuadrat. Jarinya kuadrat sama dengan 2 kuadrat, berarti jari adalah akar 2 kuadrat adalah 2. Sudah paham? Jarinya 2. Lengkungan itu ya, lengkungan kalau Anda lihat itu. Nah, selanjutnya nah, karena cara tanya luas permukaan, tadi rumusnya apa tadi? Luas permukaan tadi rumusnya apa? Akar integral, double integral ya, double integral. Akar apa tadi? Do Z per do X yang pakai F. Do Z per do X kurung kuadrat ditambah do Z per do Y kurung kuadrat tambah 1. 1 itu asal dari do Z per do Z kurung kuadrat. Itu semuanya gitu kuadrat ya. Do Z per do X kurung kuadrat tambah do Z per do Y kurung kuadrat tambah do Z per do Z kurung kuadrat. Do Z per do Z 1. 1 kuadrat 1. Nah, maka di sini dari Z ini ya, dari Z ini kita carilah ya dari sini. Z kan tadi diketahui akar 4 kurang S kuadrat, atau ini ubah jadi pangkat A sebenarnya 4 kurang S kuadrat pangkat setengah enggak? Maka berapa dari soal ini berapa do Z per do X, berapa do Z per do Y? Do Z per do Y tidak perlu. Do Z per do X berapa? Halo, U pangkat N kan nih? Ini U pangkat N. Kalau ingat enggak? Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen apa? N kali U pangkat N plus 1 kali U aksen. U aksen itu DU. Sama enggak? U aksen atau diferensial dari U. Jadi di sini N-nya setengah kali U-nya 4 kurang S kuadrat pangkat N min 1 kali U aksen. Itu enggak? Atau diferensial atau aksennya juga gitu. Boleh. Ya, aksen berarti 4 kurang S kuadrat terhadap X. Aksen turunkan. Jadi hasilnya berapa sini? Setengah kali 4 kurang S kuadrat pangkat min setengah. 4 turunkan 0, S kuadrat turunkan dalam
2X. Berarti ini setengah kali, ini pangkat min setengah supaya plus seper ya. Seper 4 kurang X pangkat 2 pangkat setengah plus ya. Ini tinggal min 2X. Ah, 2 ini boleh keluar enggak? Hasilnya apa? Min X per akar. Ya enggak? Pangkat setengah akar. Jelas nggak sampai sini? Nah, ini ingat do Z per do X. Yang kita butuh apa? Do Z per do X pangkat 2. Ya, hasilnya min X per akar 4 kurang X kuadrat kurung pangkat 2. Hasilnya apa? Min pangkat 2 plus X kuadrat per akarnya hilang kan? 4 kurang X kuadrat. Ini. Di sini jelas. Halo. Sekarang kita balik terus lagi ya. Jadi do Z. Z-nya tadi apa tadi? 4 kurang S kuadrat pangkat setengah. Nah, sekarang kita tanya, berapa do Z per do Y? Ada nggak Y di sini? Ada nggak Y? Nggak ada, berarti 0 kan? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, pasti 0. Maka, berapa do Z per do Y? Pangkat 2, berapa? 0 kuadrat. Ya, 0. Nah, sampai sini tuh cukup jelas. Nah, baru kita masuk ke surface areanya. Ya. Surface kan permukaan. Surface area luas permukaan adalah, atau lambangnya AG tadi, adalah double integral, kan gitu ya, double integral S akar dari apa? Do Z per do X kurung pangkat 2 tambah do Z per do Y kurung pangkat 2 tambah 1. D area di luar ya, di luar akar. Nah, tadi agak batas sudah kita cari tadi mana nih? Agak batasnya ini. Tuh. Itu kan tadi agak batasnya. X ya antara 0. Bidang itu bidang ya, bukan garis ya. Bidang X sama 0 sampai bidang X dengan 1. Kalau Y-nya bidang dari Y sama dengan 0 sama dengan bidang Y dengan 2. Ya nah? Sehingga jadi 01, 02 ya. Sehingga ini X-nya dari 0 sampai 1. Y-nya dari 0 sampai 2. Akar dari, nah, masukkan nih. Tuh, pada X-nya berapa tadi? Halo, ini nih. Tuh, pada X-nya kurung kuadrat berapa? S kuadrat per 4 kurang S kuadrat. S kuadrat per 4 kurang S kuadrat ditambah. Nah, ini. Berapa nih? Do Z per do Y pangkat 2 berapa? 0. Tambah 1. Kali D area. D areanya berarti ini Y, DY. Ini X, DX. Ini yang disebut D area. Itu enggak? Hah? Tunggu dulu. Ya balik boleh. Boleh. Kan saya bilang kalau dua-duanya konstan, boleh kan? Bebas. Boleh. Jadi D areanya jadi DX DY. Karena Y dulu kan. Oke. Nah dapat gini, apa yang saya lakukan? Selesaikan dulu. Sehingga ini jadinya apa? Luas permukaannya sama dengan integral X dari 0 sampai 1. Wah, si DX-nya boleh keluar ya. DX-nya keluarkan ke sini. Y-nya. Y-nya dari 0 sampai 2. Akar dari apa? Halo. Oh, ini tambah 1 ya, hati-hati. Akar dari X kuadrat per 4 kurang X kuadrat. Tambah 1 enggak? Nolnya kan hilang. DY. Yang belakang. Siku. Jelas sampai situ. Hello. Nanti sejarah matematik kalau nanti ketemu begini tidak saya jelaskan, saya yang kenal. Apa yang saya ajarkan tidak ngerti. Ya. Oke. Sampai sini kita sama penyebut dulu kan. Ini kan belum beres nih. Gimana?
Ini adalah X dari 0 sampai 1 dx. Terus ini integral Y dari 0. Di akarnya belum selesai kan? Akar dari apa nih? Panjang. Penyebutnya apa? 4 kurang X kuadrat. Yang ini tetap X kuadrat. 1 itu sama enggak dengan 4 kurang X kuadrat dibagi 4 kurang X. Benar enggak? Ini kan begini itu sebetulnya. Ya kan? Ini yang satu enggak nih? 4 kurang X kuadrat bagi 4 kurang X kuadrat satu enggak? Nah, ternyata apa ternyata di sini? Ternyata X kuadrat kurang X kuadrat 0 enggak? Maka tinggal apa? Tinggallah ini X dari 0 sampai 1 dx. Nah, terus ini integral dari Y dari 0 sampai 2. Ini berapa nih? Akar 4 kurang 4 kurang X kuadrat. Kurang ya. dy. Akar 4 berapa? 2. Nah ini adalah di fungsi apa nih? Saya tanya Anda. Di fungsi X atau fungsi Y? Fungsi X. Jadi boleh keluar. Sehingga terjadi X dari 0 sampai 1. Karena fungsi X. Akar 4 adalah 2. Akar dari 4 kurang X kuadrat. Begini kan? Nah, dx. Terus ini Y dari 0 sampai 2 dy. Karena harga batasnya dua-duanya konstan dan tidak terjadi keterikatan, maka ini independen enggak? Saya tanya Anda, ini independen enggak? X-nya independen, bebas, Y-nya juga bebas. Betul enggak? Berarti boleh kita kerjakan sendiri-sendiri. Jelas? Oke. Ini dua boleh keluar, diisi oleh dx. Per akar dari 4 itu 2 kuadrat. Kita tulis ini ya. Ini sama dengan integral 2-nya keluar. X dari 0 sampai 1 misalnya ya. 0 sampai 1. Itu tinggal sini dx per akar 4 itu 2 kuadrat ya. 2 kuadrat dikurang X kuadrat. Ya. Ini dikerjakan sendiri. Nah, ini sendiri lagi nih. Integral Y dari 0 sampai 2 sorry. Dari dy. Enak. Oh, nah, jadi ini dulu lah. Nah, ini rumus apa ini? Ini sudah saya ajarkan di kalkulus 1. Coba lihat. Halo. Apa rumusnya? Coba. Andreas. Ada? Yohanes. Arman? Apa teman? Hormon. What is this? Rumusnya apa itu? Integral dx per akar a kuadrat kurang s kuadrat. Arkusin x per a. You forget. So you forgot. You forgot. Ini adalah arkusin. Ya. Arkusin x per a. X per 2. Harga batas 0,1. Ya kan? Di kalkulus 1 itu berkaitan ya. Ya, selamat tinggal kalkulus 1. Lupakan. Celaka Anda kalau lupakan. Ya kan tidak bisa kerjakan. Nah, kemudian ini integral dy, y harga batas 0,2. Jadi ini 2 kali arcus sin. Kalau dx per a kuadrat tambah x kuadrat, seper a, arcus tangan x per a. Ya kan? Nah ini jadi arcus sin harga batas 1/2. Gitu ya. Ya. Per 2. Terus ini harga batas ini dikurangi arcus sin 0/2. Kan enggak? Batas atas kurang batas bawah. Tapi ini dikurang dikali. Dikali
Y batas atas 2 dikurang Y batas bawah 0. Hasilnya apa nih? 2 kali akurs sin setengah dikurang akurs sin 0. Dikali 2. Akurs sin 0 berapa? 0. Sekarang saya tanya Anda. Akurs sin setengah itu apa? Iya. Sin berapa harganya setengah? 30 derajat. Oke. Setengah. Jadi ke radian. Sudut 30 derajat berapa radian? Pi per 6. Nah, 180 derajat bagi 6. 180 bagi 6, 30 derajat. Adalah setengah. Maka sudut pi per 6 apa itu? Adalah sudut pusat atau akус dari sinus yang harganya setengah. Jadi akus sin setengah adalah pi per 6 ya. Jadi hasilnya 2 kali 2 4 kali pi per 6. Tipe kecil ya. Itu betul 4 pi per 6. Tipe kecil bagi 2 pi per 2 pi per 3 bagi 2 ya. 2 pi per 3. Itulah jawabannya. Jelas sampai sini? Halo? Paham nggak? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Yang dari teknik sipil dan teknik industri. Ya itu ya. Apa ya? Dia dulunya dibuktikan dengan substitusi trigonometri. Ada akusin. Kalau akusin dari integral dx per integral du per akar a kuadrat kurang u kuadrat adalah apa? Arkusin u per a tambah c. Kalau hati-hati yang integral du per a kuadrat tambah u kuadrat apa? Per a arkus tangen u per a tambah c. Ya. Selesai yang ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Yang mengenai luas area 2 pi per 3 depan. Nah, ada lagi soal yang masih surface area juga. Berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Any question? Ada. Ya, hati-hati kalau dapat akut setengah bingung. Sin berapa sama dengan setengah kan gitu kan? Sin pi per 6. Pi per 6 kan? Sin pi per 6 adalah 1/2, pi per 6 adalah akut sin setengah. Oke, kalau sudah kita masuk lanjutannya. Find the area of the surface permukaan nih. Ini area of surface berarti luas permukaan dari Z adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Below itu apa? Di bawah ya. Below the plane. Di bawah bidang. Below the plane Z sama dengan 9. Kalau begini menggambarkannya di mana? Itu yang banyak kesulitan mahasiswa menggambarkan bentuknya kayak apa sih ilustrasinya, bentuk apa, bukan formula, bentuk bendanya, tahu maksudnya? Jadi carilah atau ketemukanlah luas permukaan Z X kuadrat tambah Y kuadrat di bawah bidang Z sama dengan 9. Nah, itu terjemahannya kan. Ini bentuknya apa nih? Tahu nggak? Paraboloida. Kalau garis bidang datar namanya parabol atau parabola.
Ini bidangnya, ini apa bendanya adalah parabola. Jadi kalau kita gambarkan, ya, ini X, ini Y, ini Z. Nah, saya gambarkan. Oke. Nah, ini yang Z sama dengan 9 itu adalah permukaan ini. Bidang datar ya. Nah, yang bidang yang dimaksud bidang Z Z adalah ini bidang ini. Yang putih ya. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti kalau ini diproyeksikan, ini diproyeksikan ya. Ini diproyeksikan ke alas, apa yang terjadi? Halo, ya nak? Jarinya berapa tuh? Halo, caranya gini, Anda lihat tadi kan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Z sama dengan 9. Z ini kita substitusi, kita ganti, kita potong kan? Dipotong kan? Z sama dengan Z kan? Di sini 9, Z ini ganti 9. Berarti ini sama X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 itu sama enggak 3 kuadrat? Ini sama enggak R kuadrat? Atau X kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat. R kuadrat adalah 3 kuadrat, berarti R adalah, ingat jari nggak boleh negatif ya, harus positif, akar 3 kuadrat adalah 3. Berarti jari ini 3, ini min 3. Ini 3. Ya nak? Halo? Jelas sampai sini? Nah, berarti ini menggunakan koordinat apa? Kalau tadi kita lihat sebetulnya adalah koordinat kartesian, ini koordinat apa? Tabung. Polar. Kalau R, theta ya itu namanya koordinat polar atau kutub. Di sini ada koordinat tabung. Ya. Jadi kita gunakan, nah tetanya theta antara apa? Melingkar. Kalau melingkar 0 sampai 2 pi radian. Jari-jarinya, ini baru kita dapat nih. Ya, jarinya berapa? Baru kita dapat dari 0 sampai 3. Bergerak dari 0 sampai 3. Kemudian Z-nya. Z-nya bergerak dari mana? Bidang kuningnya tadi kan bidang paraboloidanya ke bidang atas. Kan below di bawah ya. Di bawah bidang Z sama 9. Ini paling atas Z sama 9. Bawahnya apa? S kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti yang bawahnya S kuadrat tambah Y kuadrat, Z-nya yang atasnya 9. Betul nggak? Oh ya, S kuadrat tambah Y kuadrat ini boleh diganti dengan R kuadrat nggak? Ini harus diganti ya. Kan nggak boleh ada kartesius nih. Ingat, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti Z adalah R kuadrat. Halo, ya kan? Berarti yang ini tidak boleh tulis X kuadrat tambah Y kuadrat. Diganti dengan unsurnya harus mengandung R dan theta. Kalau dengan datar namanya koordinat kutub atau polar. Tapi di dalam 3 dimensi itu adalah koordinat tabung. Berarti ini R kuadrat. Sudah jelas? Ya. Ada yang bertanya dulu sampai sini? Halo? Ada. Kalau tidak ada, nah, karena ini berhubungan dengan luas tadi, kita harus cari unsur-unsur apa tadi? Do Z per do X, do Z per do Y, do Z per do Z, tidak perlu satu. Nah, kita salin. Z-nya apa tadi? Yang Z9 tidak usah kan, yang kita ambil, ya ini sudah sampai sini, jelas? Halo?
Jadi sini adalah Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka do Z per do X berapa? Diturunkan terhadap X, lingkari. Diturunkan terhadap X. X-nya saya lingkari. Ya. Jadi kita turunkan berapa nih? Turunan X kuadrat berapa? 2X. Y konstan, 0 kan? Kan ada X turunkan. Jadi berapa do Z per do X? Sama dengan 2X. Terus di sini Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang kita cari do Z per do Y. Lingkari Y-nya. Ya, Y-nya. Jadi X kuadrat konstan 0. Y kuadrat turunnya 2Y. Hasilnya do Z per do Y sama dengan 2Y. Nah, sebaiknya unsur ini kita masukkan. Jadi akar. Yang kita cari kan akarnya nanti kan. Apa tadi? Do Z per do X. Pangkat 2 ditambah do Z per do Y. Pangkat 2 ditambah 1. Ya enggak? Itu adalah unsur dari surface area-nya. Ya, unsurnya. Lalu kita masukkan ini berapa sini? Akar dari 2Z per 2X kuadrat ditambah 2Y gulung kuadrat ditambah 1. 1 itu asalnya dari 2Z per 2Z. Ya. Sehingga ini hasilnya akar dari 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah 1. Terus ini juga boleh keluarkan 4-nya. 4-nya keluarkan di X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Terus X kuadrat tambah Y kuadrat berapa tadi? R kuadrat. Substitusi ya, X kuadrat tambah Y kuadrat kita ganti 4R kuadrat plus 1. Itulah akar dari do Z per do X pangkat 2 tambah do Z per do X pangkat 2 tambah 1 adalah akar R kuadrat 4 kali R kuadrat plus. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, baru kita masuk surface area. Ya. Ini hitungannya sedikit agak ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, saya teruskan. Jadi surface areanya, ya, luas permukaannya adalah menurut rumus adalah double integral dari do Z per do X pangkat 2 tambah do Z per do Y pangkat 2 tambah 1. Di belakangnya D area. Nah, oh berarti ini, sorry. Berarti yang tadi yang ini tidak butuh kita ya. Apa namanya? Yang Z-nya tidak butuh kan? Kayaknya bukan triple integral. Jadi ini kita boleh nggak pakai ya. Walaupun ini kita tidak pakai. Jelas. Kalau kita hitung volume integral, ya kan luas enggak, bukan triple kan. Volume bisa double, bisa triple. Ya, tidak pakai ya. Yang dipakai yang atas saja. Jadi berarti X tetanya, sorry, kita ubah. Jadi ini pakai theta dan dr. Apa rumusnya? Integral dari theta dari 0 sampai 2pi melingkar, R-nya dari 0 sampai berapa tadi? 3 ya. Ya, sampai 3 betul. R-nya sampai 3. Terus akarnya bernilai berapa? Tadi kita cari akarnya adalah akar 4 ekor. Sebaiknya cari begini ya, daripada Anda integral banyak integralnya. Jadi cari sendiri bahwa akarnya itu nilainya adalah akar 4R kuadrat plus 1. Nah, hati-hati ini. Kalau ini R, sini apa? DR. Ya enggak? Oh ya, D areanya apa dulu? Tunggu dulu. D areanya apa? R, DR, D theta. Betul enggak? Ini benar tabung loh. Jadi bukan kartesian, bukan kartesius. Ya kan?
Kalau kartesius dy dx dx dy. Kalau kuadrat tabung r kali dr kali d theta. R dr d theta. Nah, Anda lihat r, coba lihat. Kalau ini r dr. Kalau theta d theta. Cocok? Urutannya ya, sudah. Lalu kita hitung gimana menyelesaikan ini. Jadi ini tetanya boleh keluar. Theta dari 0 sampai 2 pi radian ada d theta sendiri. Terus ini kali integral r dari 0 sampai 3 akar itu boleh enggak menjadikan pangkat setengah. Terus RDR boleh enggak diubah menjadi apa? Dari ini 4r kuadrat plus 1 d dari 4r kuadrat plus 1. Sengaja U pangkat N DU. Ini F U pangkat N RDR. Ini DU. U-nya 4R kuadrat sama. Ya. Nah, turunan ini berapa? Halo? Turunan ini berapa? Ya, turunan ini berapa? 4 kali 2R, 8R. 1 0 ya. Bilang aja DR. Jadi 8 RDR. Berarti terjadi kelipatan 8. Supaya 8 jadi 1 dikali 8. Itu. Ya. Sekali 8. Sudah jelas. Ya. Jadi ini sama dengan apa? Halo. Nah, kalau Anda lihat ini, perhatikan harga batasnya tertentu dua-duanya, tenang. Dan antara theta dan R tidak apa namanya? Independen, berarti bebas. Berarti ini boleh kerja masing-masing. Kerja masing-masing aja. Ini hasilnya integral theta apa? Theta harga batas 0 sampai 2 pi radian kali 1/8. Nah, kali apa? Integral U pangkat NDU apa? 1/n plus 1 di N-nya. 1/n plus 1. U-nya 4R kuadrat plus 1 pangkat N plus 1. Harga batas 0 sampai 3. Ya kan? Jadi pendam kan? Tidak ada hubungan theta dengan, tidak terikat kan? Theta dengan R. Enak. Nah, udah selesaikan nih. Integral d theta, theta 2 pi ya. Integral theta kan theta. Theta batas atas 2 pi kurang batas bawah 0. Jadi tetanya kita ganti. Terus kali 1/8. Ini berapa nih? Setengah tambah 1, 1/2. 1/2 dibulat 3/2. 1 bagi 3/2. Berapa? 2/3 ya. 1 bagi 3/2 kan? Setengah tambah 1 kan 1/2. 1/2 dibulat 3/2. 1 bagi 3/2. 1 bagi 3/2. 1 kali 2/3. Ya, 2/3. Terus ini menjadi pangkat 1/2. Pangkat 1/2 itu sama enggak? Yang pangkat satunya 4R kuadrat plus 1. Yang pangkat setengahnya akar enggak? Halo? Tahu kan? U pangkat setengah kan U akar U. U pangkat 1/2. Sorry. U pangkat 1/2 adalah U pangkat 1 U. U pangkat setengahnya akar U. Terus lagi dari mana dari tempatnya? Di sini. Mana? Terus sini ya. U pangkat 1/2 itu sama enggak? U pangkat 1 kali U pangkat setengah. U pangkat 1 U. U pangkat setengah adalah akar U. Nah. Jelas ya? Nah, ini yang maksud saya itu ini. Ya. Jadi ini. Nah, ini sudah selesaikan berapa nih? Ini satu enggak nih? Halo, ini bagi 2 bagi 2. 1, ini bagi 2. 4. Jadi tinggal menjadi berapa? 1/3 kali 1/4. 1/12. Oh, ini berapa nih? 1/12 ya. 1/12. Terus ini 2 pi kurang 0. 2 pi. Ya. Nah, ini tinggal apa nih? Ini ada harga batas nih, sorry. Harga batasnya berapa? 0,3. 0,3 begini gitu ya. 2/3-nya udah keluar ya.
Nah, masukkan nih, agak batas atas 3, R-nya ganti 3. Jadi ini adalah 4 kali R kuadrat. R kuadratnya jadi 4 kali 3 kuadrat plus 1. Itu ya. Pangkat berapa? Pangkat 1. Akar, sama enggak? Akar dari 4 kali 3 kuadrat plus 1. Dikurang 4 kali 0 pangkat 2 tambah 1. Akar dari 4 kali 0 kuadrat plus 1. Itu ya. Ini bisa berkecil ya. Bagi 2 berapa? Pi per 6 ya. 2 pi per 12 bagi 2 pi per 6. Ini menjadi 4 kali 3 kuadrat 9 kali 4 36. 36 tambah 1 berapa? 37 akar 37 ya. Halo. 37 akar 37 dikurang ini 0 hilang, ini hilang, tinggal 1 akar 1. Enak. 1 akar 1. Jadi apa? Pi per 6 kali 37 akar 37 min 1. Betul enggak? Akar 1 1. Ya, atau mau ya begini aja. Ini udah selesai nih. Itu kurungnya kurung biasa aja, Ube. Boleh. Kalau kurungnya Anda mau pakai kurung biasa, ini adalah ini. Selesai. Halo? Jelas sampai sini? Ya, sebentar lagi kita absen. Antonius Christian Evan Susanto ini yang ada ya? Halo? Nggak ada. Din. Mengapa? Lupa. Forget to do. Derek Gunawan. Itu. Mengapa? Lupa melulu nih banyak nih. Terus Zaki Kaisar Firdaus. Mengapa? Lupa juga. Why do you forget? Lupa aja. Glenn Putra. Mengapa? Pada lupa ini. Begitu istirahat kabur makan nih. Oke, Kevin Christopher. Kevin Christopher. Nggak ada. Nah, ini Kevin Christopher. Kemana dia? Kevin Tan. Ngapa? Astaga. Maulana Isabil Afid. Ada. Lupa juga. Muhammad Dimas Afradika. Dimas? Tidak bisa. Berarti binary access connection fail. Muhammad Hafiz Lukman. Ini yang tidak pernah hadir ya. Ujian kemarin tidak hadir juga. Tidak hadir. Raven Theo Bastian pribadi. Kok pada lupa semua nih. Roman Jason ini yang trouble gitu ya. Binary access connection fail. Theophilus Iglesias. Kalian udah, nih sudah, kecuali
Antonius Christian Evan Susanto ini, sama satu lagi Muhammad Hafiz Lukman. Oke, ya. Ini Anda tuh ada tuh kelihatan. Ini di zoom ya. Zoom ini ruangan ini di zoom juga. Ya, biasanya. Oke.